Assalamualaikum Bu Herliana. Waalaikumsalam, Mbak Ninda. Ya, Bagaimana kabarnya? Baik-baik, baik-baik. ya alhamdulillah baik Bu. Keluarganya sehat kan ya? Alhamdulillah keluarga saya di sini baik-baik saja Bu. Bagaimana perkuliahan semester 5? Apakah ada kendala atau lancar saja? Ya, kuliah semester 5 lumayan Bu tugasnya. Oh ya, ya dinikmati saja. Baik Mbak Iya Bu. Nina, kemarin kan Mbak Ninda menghubungi saya. Iya Bu, kemarin Dan saya hubungi akhirnya lewat kita, WA. kita janjian hari ini. Nah, kira-kira kenapa kok kemarin menghubungi saya seperti itu? Bisa dijelaskan atau bagaimana? Iya, ini ada sedikit problem Bu. Oh iya, problemnya apa Mbak Ninda? Apa karena perkuliahan? Apa karena kuliah online atau bagaimana? Enggak sih Bu. Jadi ini kayak gimana ya? Kayak hubungan sosial saya dengan teman-teman gitu. Oh Jadi ya. langsung ke cerita aja ya Bu ya. Oh iya. Ya, ini kan saya sudah semester 5. Jadi, walaupun saya sudah semester 5, tapi saya rasa, saya dan teman-teman saya itu belum terlalu akrab, Bu. Jadi saya itu, orang yang menutup diri, kurang percaya diri dan, membutuhkan waktu yang lama untuk berteman dengan teman-teman saya. Tapi teman-teman saya itu, mmm bisa berteman akrab dengan teman yang lain itu secara cepat, Bu, tapi saya itu tidak, karena saya itu, membutuhkan waktu yang lama seperti itu, Bu. Ya. Akan tetapi itu seperti, masalah dalam diri saya sendiri sih. Jadi saya membutuhkan mungkin sedikit bantuan dari ibu untuk menghadapi masalah saya. Oh. Apakah masalah-masalah yang tadi gambaran sedikit Mbak Sapninda katakan, apakah mengganggu Mbak Sapninda atau bagaimana? Apakah Mbak Sapninda ingin ada suatu perubahan atau seperti Ya, apa? ya saya, ingin merubah perilaku saya seperti itu, Bu. Jadi lebih terbuka, lebih akrab dengan teman-teman saya, seperti itu. Oh ya, oke. Ya, sebelum kita memasuki sesi yang lebih lanjut, apakah Mbak Sapninda pernah dengar kata-kata konseling? Pernah, Bu, pernah Oh dengar. ya. Ya, menurut Mbak Ninda self konseling itu seperti apa sih? Menurut saya konseling itu, seperti sesi curhat atau sesi pemberian bantuan kepada, eee, pasien seperti itu atau konseling seperti itu, Bu. Oh ya, 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 benar. Proses konseling adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang atau individu, baik pada bidang karir, belajar, atau apa terserah, tergantung permasalahan individu. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa sedikit. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 asas ya Mbak Nina ya, sebelum melakukan Iya, Bu. konseling, yaitu kerahasiaan. Nah, jadi rahasia Mbak Ninda di sini akan tidak akan menyebar. Kan biasanya kalau Mbak Ninda curhat dengan teman-teman Mbak Ninda pasti akan menyebarkan, takutnya seperti itu. Nah, Iya. di sini tidak, karena kita memang sangat harus profesional. Yang kedua, asas kesukarelaan.
di sini Mbak Ninda kan, menghubungi saya atas dasar diri Mbak Ninda sendiri. Jadi saya harap itu lebih bagus kalau misalnya dari diri sendiri yang memang ada keinginan untuk merubah sesuatu. Nah, yang kedua yaitu keterbukaan. Nah, saya harap di sini Mbak Ninda mau terbuka dengan saya, karena apa? Jika Mbak Ninda tidak mau terbuka dengan saya, maka akan mengganggu proses pengidentifikasian masalah Mbak Ninda. Nah, kalau mengganggu pasti nanti target yang Mbak Ninda inginkan tidak akan Mencapai. tercapai. Nah, seperti itu. Jadi anggap saja saya itu orang terdekat Mbak Ninda atau siapapun itu. Pokoknya Mbak Ninda enaklah sama saya, Nyaman. monggo, nggih nggih. Oke, nah, kedua tadi kan Mbak Ninda sudah menjelaskan tentang sedikit gambaran nih, sedikit gambaran permasalahan Mbak Ninda. Nah, sekarang saya dan Mbak Ninda akan bersama-sama mengidentifikasi mana sih situasi yang sebenarnya Mbak Ninda alami. Karena tadi seperti, harus dirangkai sebenarnya, harus dirangkai mana yang benar, mana enggak. Tadi kan ada sedikit ambigu kan. Nah, Iya. nanti mari kita rangkai, Mbak Ninda bisa mempersiapkan mungkin kertas dan pensil atau pulpen, Iya, Bu. ada? Ya, ada sudah. Ya, ya sudah disiapkan ya. Oke. Saya akan mendeteksi tadi Mbak Ninda berada di situasi yaitu kesulitan adaptasi lingkungannya, di lingkungan yang baru. Ya, Mohon maaf, di lingkungan yang baru atau kurangnya percaya diri. Apakah benar? iya, Bu, benar. Nah, ketika Mbak Ninda menghadapi situasi tersebut atau menghadapi mereka-mereka yang baru bagi Mbak Ninda, pemikiran otomatis apa yang terselipet apa pokoknya langsung melintas di pikiran Mbak Ninda seperti apa? Hmm, saya tidak bisa seperti mereka. Mereka itu teman-teman saya gitu, Bu. Langsung seperti itu ya. Jadi langsung, Mbak Ninda, langsung menjudge bahwa, ya udah saya tidak bisa seperti mereka, gitu. Iya. Nah, saya tidak seperti mereka ini, kenapa Mbak Ninda seperti itu? Makna apa? Apakah Mbak Ninda merasa tidak berharga, atau tidak berguna, atau tidak segan dengan mereka, atau bagaimana? Mohon maaf, apakah sinyal dari Mbak Ninda terputus? Ya, Bu, mohon maaf tadi ada gangguan sinyal. Oh Boleh iya, diulangi oke. lagi. Oh iya, oke akan saya ulangi. Jika tadi kan ada, mmm, saya tidak bisa seperti mereka. Nah, makna apa yang Mbak Ninda bisa ambil di situ? Apakah Mbak Ninda merasa, "Oh ini saya itu tidak kompeten, atau tidak berharga, atau tidak berguna, atau tidak" pokoknya Mbak Ninda diri Mbak Ninda sendiri, seperti apa? Ya, saya tidak berguna, Bu. Nah, tidak berguna. Saya tidak berguna ya? Oke. Iya. Nah, ketika itu muncul emosi apa di dalam Mbak Ninda? Sedih, marah, kecewa pada diri sendiri, atau bagaimana? Ya, lebih ke emosinya lebih ke sedih, Bu. Kesedih. Oke. Ketika itu apakah Mbak Ninda akan berperilaku, menolak itu, atau malah ingin bergabung dengan mereka, atau malah ingin ya tetap diam seperti Mbak Ninda seperti biasanya? Iya, saya cenderung diam sih, Bu. Tetap diam? Diam. Nah, Iya, diam dan tidak peduli.
Sudah ya, sudah Iya. ketahui. Nah, di sini pemikiran otomatis Mbak Ninda yaitu adalah saya tidak bisa seperti mereka. Saya tidak sehebat mereka dan lain-lain. Saya tidak berguna. Nah, di sini pemikiran-pemikiran seperti itu yang sebenarnya mengganggu perilaku Mbak Ninda. Nah, tadi kan kita sudah menemukan beberapa masalah yang menjadi titik poin masalah Mbak Ninda. Nah, di sini izinkan saya untuk akan menjelaskan tentang strategi yang saya akan gunakan ke Mbak Nina, yaitu namanya CM, yaitu Cognitive Modeling, atau bahasa Indonesianya adalah pemodelan kognitif. Nah, di mana seorang konselor, saya konselor, menunjukkan kepada Mbak Ninda apa yang harus dikatakan pada saat melakukan sesuatu, sebuah tugas. Jadi, apakah Mbak Ninda pernah dengar kata-kata self-talk? Iya, Bu, pernah. Nah, ini seperti kayak gitu. Jadi, kita mengatakan sebelum melakukan sesuatu, kita harus self-talk pada diri sendiri. Pada diri sendiri dulu, meyakinkan bagaimana ini harus diubah atau apa. Itu latihan sebenarnya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan, sebelum ke prosedurnya, saya akan menjelaskan tentang mengapa saya menggunakan dari masalah Mbak Ninda ini, kenapa saya akan menggunakan model CM ini, karena sebagian dari orang mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas pada hal-hal tertentu, itu sebenarnya karena mereka bukan tidak mampu, tetapi karena mereka ada pemikiran yang mengganggu. Yang mereka pikirkan itu mengganggu dan itu akan mengakibatkan aktivitas atau tugas-tugas tertentu yang harusnya baik-baik saja menjadi tidak baik. Nah, seperti itu. Nah, prosedur ini dapat membantu Anda melakukan sesuatu seperti apa yang Anda inginkan. Jadi, Mbak Linda bisa self-talk sendiri. Nah, hasil akhir yang diharapkan dalam melaksanakan tugas itu adalah ya seperti tadi Mbak Ninda ingin menghilangkan pemikiran yang tadi kan ya. Nah, Iya. itu. Bagaimana menurut Mbak Ninda? Apakah penjelasan saya kurang jelas atau bagaimana? Ya, Bu, sudah jelas. Oke. Baik, di sini saya akan memberikan contoh ya. Jadi sebelum memasuki sesi yang benar-benar, saya akan memberikan contoh, namanya yaitu pemodelan penugasan dan self-guidance. Jadi saya nanti akan sedikit verbalisasi. Nah, nanti tolong disimak verbalisasi saya. Nah, verbalisasi saya ini ada 5 bagian. Nanti akan saya jelaskan 5 bagian itu isinya apa aja, intinya apa saja. Nah, perhatikan dialog saya. Dialog ini saya kembangkan sesuai dengan permasalahan Mbak Nina, yaitu kesulitan dengan adaptasi baru. Baiklah, apa yang harus saya lakukan? Anda menginginkan aku untuk berbicara atau mengomentari sesuatu di grup kelasku. Aku harus mengetiknya dan mengirimkannya. Baiklah. Ya, tetap berkomentar. Bagus, teruskan. Kemudian, jawablah komentar temanmu lagi. Semakin bagus. Andai kata
aku dapat bertahan dan ikut gabung bersama teman-temanku, aku bisa melanjutkan secara pelan-pelan dan hati-hati. Nah, akhirnya aku mendapat respon yang baik dari teman-teman. Sekarang aku berkomentar lagi. Tidak. Harusnya tadi aku tidak mengucapkan kata-kata seperti itu. Tidak apa-apa. Nanti bisa minta maaf atau mengoreksinya. Nah, oke. Berikut dialog saya tadi. Jadi tadi ada 5 bagian, Mbak, sebenarnya. Nah, kalau bisa diamatin, bagian pertama itu saya tadi bilang, baiklah apa yang harus saya lakukan. Yaitu isinya adalah apa yang harus dilakukan dari konseli. Dari Mbak Nida sendiri. Bagian 2, jawaban pertanyaan dari bagian 1 pastinya. Mbak Nida menginginkan untuk berbicara atau mengomentari sesuatu di grup kelas. Yang ketiga yaitu bimbingan diri sendiri dan perhatian yang terfokus. Jadi saya akan memfokuskan pada, oke, aku harus mengetiknya dan mengirimkannya. Kata-kata seperti itu. Nah, yang keempat yaitu self response atau penguat. Nah, di sini misal bagus andai kata aku dapat bertahan dan ikut gabung bersama teman-temanku. Nah, seperti itu. Jadi, harus ada penguatan. Bagian 5 adalah menguasai pernyataan-pernyataan yang Mbak Ninda, yaitu ada self-evaluation. Karena di bagian 5 ada sedikit kesalahan yang Mbak Ninda lakukan. Contoh tadi, Mbak Ninda melakukan yaitu berkomentar yang tidak baik. Maksudnya salah berkomentar, itu bagi Mbak Ninda. Dan Mbak Ninda harus bisa self-evaluation sendiri. Dengan mengatakan, oh nggak apa-apa, nanti bisa minta maaf atau Oke, maaf sebentar ya, ada gangguan sedikit. Iya, Bu. Gak apa-apa. Ya, baik Mbak Ninda, maaf ya, saya tadi ada gangguan sedikit. Oke, bisa diteruskan. Ya, Bu, bisa. Nah, tadi saya sudah menjelaskan ya, ada 5 bagian. 5 bagian ini sangat berfungsi sekali dan berguna, ada maknanya di setiap kata-kata yang saya ucapkan. Nah, sekarang waktunya yaitu bimbingan secara terbuka dari konselor. Jadi Mbak Ninda menirukan apa yang tadi saya katakan, tapi masih saya bimbing. Masih saya pancing karena tadi mungkin Mbak Ninda ada yang lupa atau apa. Jadi nanti akan saya pancing. Oke. Bisa bisa menggunakan, misal kalau Mbak Ninda ingin menggunakan HP seolah-olah Mbak Ninda mengetik atau apa, boleh. Oh iya. Oke. Nah, saya akan memancing Mbak Ninda ya. Apa yang harus
Mbak Ninda lakukan? Baiklah, apa yang harus saya lakukan? Ketika Mbak Ninda ingin masuk di area teman-teman Mbak Ninda bisa mengirim sesuatu di grup. Bisa dijawab Mbak Ninda? Anda menginginkan aku untuk berbicara atau mengomentari suatu di grup kelasku. Ketika Mbak Ninda sudah menginginkan untuk berbicara dan mengomentari, apa yang harus dilakukan Mbak Ninda selanjutnya? Aku harus mengetiknya dan mengirimkannya. Setelah teman-teman Mbak Ninda memberi komentar, Mbak Ninda harus seperti apa? Baiklah, ya tetap berkomentar. Oke, bagus. Jika Mbak Ninda dapat bertahan pada situasi seperti itu, Mbak Ninda akan kemudian menjawab komentar teman-temanku lagi. Oke, benar. Tetap secara pelan-pelan dan tetap secara pelan-pelan dan hati-hati. Dan akhirnya Mbak Ninda mendapatkan respon baik. Akhirnya aku mendapatkan respon yang baik. Sekarang aku berkomentar lagi. Oke. Ternyata Mbak Ninda mengucapkan komentar yang salah menurut Mbak Ninda. Apa yang harus Mbak Ninda lakukan? Tidak. Harusnya aku tidak mengucapkan kata seperti itu. Tidak apa-apa. Nanti aku bisa minta maaf atau mengoreksinya. Baik. Oke. Di sesi ini Mbak Ninda sudah bisa merespon pertanyaan saya. Nah, di sesi selanjutnya yaitu sekarang benar-benar Mbak Ninda berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari saya. Nah, ucapkan 5 bagian tadi dan ketik. Saya hanya dapat membantu Mbak Ninda jika Mbak Ninda kehabisan kata-kata. Dalam ketika verbalisasi Mbak Ninda kehabisan kata-kata. Saya hanya bisa membantu seperti itu. Bisa dimengerti Mbak Ninda? Iya, ini saya berbicara secara lantang untuk membicarakan dari bagian 1 sampai bagian 5, Bu. Ya benar. Benar sekali. Ya. Oke. Bisa dilaksanakan? Iya, Bu, bisa. Oke. Monggo. Baiklah. Apa yang harus saya lakukan? Anda menginginkan aku untuk berbicara atau mengomentari sesuatu di grup kelasku. Aku harus mengetiknya dan mengirimkannya. Baiklah, ya tetap berkomentar. Bagus. Kemudian jawablah komentar dari teman-temanmu lagi. Bagus. Aku dapat berkomentar pada teman-temanku secara pelan-pelan dan hati-hati. Nah, akhirnya aku mendapatkan respon yang baik. Sekarang aku berkomentar lagi. Tidak. Harusnya aku tidak mengucapkan kata seperti itu. Tidak apa-apa. Nanti
bisa minta maaf lagi atau mengoreksinya. Baik Mbak Linda, karena Mbak Linda sepertinya sudah lancar dan sudah mengerti. Sekarang yaitu sesi bimbingan pada diri sendiri secara terbuka, yaitu maksudnya dengan menggunakan bisik-bisik seperti menggunakan bibir, hanya sebatas menggerakkan bibir tipis-tipis. Mbak Linda hanya bisa berkata, tidak perlu lantang-lantang. Nah, silakan Mbak Linda menggunakan HP seolah-olah Mbak Linda telah melakukan hal seperti itu. Oke. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Iya. Oke. Monggo silakan dilaksanakan. Iya, Bu, sudah. Karena Mbak Linda sudah bisa. Nah, yang terakhir adalah bimbingan secara tertutup. Apakah Mbak Linda sekiranya sudah bisa membimbing diri sendiri di dalam kepala? Ya, sudah bisa, tapi nanti saya akan mungkin berlatih lagi, Bu. Nah, oke, iya. Nah, sesi terakhir yaitu pekerjaan rumah dan tindak lanjut. Nah, Ibu harap untuk minggu depan kita bisa dapat bertemu lagi. Nah, Ibu akan memberikan tugas rumah pekerjaan. Mbak Linda harus dapat mengaplikasikan itu di dalam komentar grup kelas Mbak Linda sendiri. Karena tadi Mbak Linda sudah melakukannya. Nah, kita lihat perkembangan untuk besok minggu depan, apakah ada kendala ketika Mbak Linda harus terjun ke lingkungan Mbak Linda sendiri. Jika memang ada kendala, maka nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kira-kira Mbak Linda bisa hari kapan dan jam berapa? Mungkin hari Jumat, Bu, siang gitu. Oke, hari Jumat ya. Oke, untuk waktunya nanti bisa kita janjian lagi. Nah, berikut tadi adalah sesi konseling dari Ibu. Jika nanti ada keluhan, nanti kita bisa via WA. Nah, mohon maaf tadi jika Ibu memang ada gangguan sinyal dan lain-lain, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih lagi untuk Mbak Ninda yang sudah menghubungi saya dan mau mencurahkan isi hati apa permasalahan. Iya, terima kasih dan saya juga minta maaf, Bu. Oh iya, sama-sama. Terima kasih ya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.